Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi siang hari ini di channel YouTube-nya Romli DJ Official. Dan hari ini hari yang sangat istimewa, di mana hari ini kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa oleh seorang tokoh politik senior di Kabupaten Demak. Beliau adalah salah satu kader terbaik dari PDI Perjuangan di Kabupaten Demak. Kita bertemu hari ini bersama beliau Bapak Sri Fahrudin Slamet. Bisri Slamet ya. Memang sengaja saya salahkan biar dikoreksi sama Pak Ketua. Dan bahagia sekali karena bincang-bincang kali ini tentu banyak ditunggu oleh warga Kabupaten Demak. Seperti apa toh sosok seorang Ketua DPRD Kabupaten Demak? Dulunya beliau ini punya cita-cita apa? Apakah pernah bermimpi jadi ketua DPRD, ataukah bermimpi sebagai pembalap, atau sebagai apa? Nah, kita kuak semuanya siang hari ini lewat tema kita lebih dekat mengenal ketua DPRD Kabupaten Demak. Untuk itu saya perkenalkan beliau Bapak FBS Fahrudin Bisri Slamet. Yang benar ini namanya siapa Pak Ketua? Assalamualaikum dulu ini. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama terima kasih Mas Romli atas inisiatifnya untuk ketemu kita. Ini kami yang terima kasih nih Pak. Begitu ya. Iya. Jadi nama lengkap saya itu Sri Fahrudin Bisri Slamet. Sri Fahrudin Bisri Slamet. Daripada kepanjangan, ya kita singkat saja menjadi FBS begitu. Fahrudin Bisri Slamet. Karena S-nya ada di depan dan belakang, orang pada bingung semua. Kenapa kok S ada double di depan dan belakang? Ya, kalau Sri Fahrudin Bisri Slamet pasti kan SFBS. Ya. Kok diapit S kan dingin. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Tapi ada yang aneh ini Pak Ketua ini. Kenapa kok di depannya ada kalimat Sri? Apakah dulu ayah bundanya Pak Ketua ini menghendaki Pak Ketua ini cewek atau gimana ini? Wah, itu kurang tahu. Jadi, dan saya ini tidak pernah bertanya pada orang tua. Yang penting orang tua memberi nama seperti itu pasti ada maksud dan tujuannya. Dan alhamdulillah mungkin inilah doa dari orang tua sehingga saya sampai bisa menjadi mendapatkan amanah jadi ketua DPRD Kabupaten Demak. Berkat doa orang tua. Berkat doa. Ngomong-ngomong orang tua, apakah masih sugeng semua ini? Ini orang tua sudah wafat. Di tahun 2018. Oh, baru saja ya, berarti masih hangat ini. Masih hangat. Jadi doanya ini masih kabul-kabulnya ini. Benar di tahun 2000 berapa Pak Ketua jadi ketua DPRD? 19. Jadi alhamdulillah 2019 PDI Perjuangan mendapatkan 11 kursi. Luar biasa, 11 kursi bro. Bayangno bro, Demak 11 kursi dikuasai di etok bro. Ini luar biasa. Jadi ini adalah sejarah untuk PDI Perjuangan juga, yang mana pada saat itu kita bisa menang di tahun 2004. 2004 itu zaman ketua DP-nya siapa DPC-nya? Pak Gofar apa Bu Endang? Katanya Bu Endang. Bu Endang ya. Beliau juga Bupati Demak. Dari 2004 sampai dengan kita 2009 kita kalah jadi 8 kursi. 2014 kita 8 kursi juga. Dan alhamdulillah 2019 masyarakat Kabupaten Demak ini mempercayakan amanahnya pada PDI Perjuangan sehingga PDI Perjuangan ini bisa mendapatkan 11 kursi. Terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Demak yang sudah mempercayakan pada PDI Perjuangan. Semoga di ulang tahun yang ke-49 ini PDI Perjuangan tetap bisa menjaga amanah dan tetap mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Demak. Bangun jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya.
luar biasa ini. Di ulang tahunnya yang ke-49 PDI Perjuangannya bangun jiwa dan badannya untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau lagu Indonesia itu bangun jiwa apa bro? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sangat luar biasa. Ini ide dari Ibu Ketua Umum. Wah, luar biasa. Walaupun sudah sepuh, Bu Mega itu masih sangat kreatif dan masih produktif ide-ide luarnya. Ada luar biasa sekali. Sebelum kita bicara terkait dengan DPRD dan dengan segala rencana kedepannya Pak Ketua, ini kita masyarakat Demak ini khususnya buat anak-anak muda, buat kami yang masih muda-muda ini pengen seperti beliau. Yang ingin kami tanyakan, masa kecilnya Pak Ketua ini seperti apa? Ya biasa saja Mas, masa kecil kita bermain. Zaman dulu kan belum ada HP. Mainnya ya biasa, kalau pas bulan purnama itu ya gerobak sodor, petak umpet, dan biasa sambil ngaji. Ya biasanya habis ngaji ya itu ya dapat petak umpet itu ya. Dan petak umpet itu kalau habis isya itu kan udah agak remang-remang, kalau pas bulan purnama kan enak itu. Ini ngomong-ngomong bicara waktu kecil Pak Ketua, ini masyarakat Demak ini kan secara keseluruhan kan belum tahu siapa Pak Ketua ini. Kalau diizinkan, Pak Ketua ini asli kelahiran daerah mana ini Pak Ketua? Jadi saya kelahiran di Kota Semarang, tapi mepet dengan Merangge. Plamongan Sari. Plamongan Sari. Ya. Itu dulu arah RRI itu ya? Ya, agak ke barat sedikit. Jadi dulu Batur Sari, ya biasa kita sudah berseberangan dengan Plamongan Sari toh. Kita nyebrang sungai, ini masuk Pujanggede. Iya, Pujanggede. Jadi tidak asing lagi dengan masyarakat Merangge. Oh, kirain asli Semarang kok bisa jadi ketua DPRD di Demak gitu. Berarti asli memang putra daerah Kabupaten Demak nih Pak. Putra daerah Pak. Putra daerah Kabupaten Demak. Ini Pak Ketua, itu tadi tempat lahirnya Pak Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang ingin kami tanyakan lagi sama Pak Ketua ini, setelah SD, SMP, SMA-nya Pak Ketua ini di mana? Jadi saya SD di SD Plamongan Sari 2 di Merangge. Ya, ini Plamongan Sari. SMP-nya di SMP 1 Merangge. SMA-nya di SMA 12 Semarang. Wow. Semarang berarti mampu kota juga ya. Ini kenapa saya tanyakan, ini barangkali nanti satu angkatannya Pak Ketua DPRD ini pada melihat, pada nonton, bapak ibu gurunya juga nonton kan bangga. Loh ternyata saiki muridku jadi ketua DPRD. Biar padahal rotok beling-beling sidik-sidik kok saiki jadi ketua DPRD. Beling apa ndak Pak Ketua dulu? Ya biasa, nakal-nakalnya anak muda kan biasa seperti itu. Kalau enggak nakal kelihatannya enggak enak. Kalau enggak nakal mah enggak pemuda nanti. Iya. Identitas diri, tapi kan nakal-nakal dalam batas koridor kewajaran. Iya. Artinya kan seperti itu, sehingga kalau ada anak pendiam dan sebagainya ini kan tidak dikenal. Iya. Nah kita tidak pintar, tidak ya, mestinya cari cara. Kira untuk nakal ya. Oke. Begitu. Pak Ketua, ini ada yang penting ini. Dari kecil sampai remaja, dewasa, kok bisa masuk ke dunia politik? Ini seperti apa ceritanya Pak Ketua? Jadi saya itu sudah dari kecil, saya suka dengan PDI. Terutama saya mengidolakan Bung Karno. Oh ini idolanya. Ini bapak ideologis saya yang jelas, banyak menginspirasi saya untuk Bung Karno. Sehingga saya pasang di sini dengan motonya beliau ini, Karmane Fatni Adikaraste Mapalesu Kadacana. Apa itu artinya? Laksanakan tugasmu seikhlas-ikhlasnya dengan tanpa menimbang apa hasil dan akibatnya. Karena kalau bukan kamu, pasti anak cucumu yang mendapatkan.
Wah, luar biasa sekali. Sangat hebat ini. Ini apa? Kata-kata mutiaranya Pak Bung Karno ini ya. Betul. Ini pepatah mengatakan Witing Tresno jalaran saka kulino. Makanya Pak Ketua DPRD Kabupaten Demak ini memilih jalur politik. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok tidak di partai yang lain, kok di PDI Perjuangan, Pak Ketua? Nah, beliau itu kan dulu PNI jadi PDI, sekarang jadi PDI Perjuangan. Dan kebetulan Ibu Mega sebagai ketua umumnya sekarang. Di rentetan sejarahnya seperti itu. Walaupun pada saat itu bapak saya ini ya lalai kepala desa Podoro sampean. Oh, beliau Pak juga pernah jadi kepala desa. Ya kepala desa lama 20 tahun. Kalau zaman dulu kan tidak ada perda. Ya, ada perda. Perdanya sak mati ini, sak bos ini kan. Itu alhamdulillah, walaupun dulu biasa orde baru, bapak saya di Golkar dulu. Di Golkar. Ya saya tetap di PDI. Apa nggak ada Doktrin ke anaknya doktrin dari ke anaknya sih? Ya beliau kan tahu istilahnya, kalau di rumah kan saya masalah politik kan diam saja. Oh, nggak pernah ngomong, Pak, aku ini seneng PDI Perjuangan, Pak. Nggak pernah ya? Kalau di luar saya baru ganti baju. Luar biasa. Ini berarti beliau ini benar-benar sejak kecil, sejak muda itu sudah terdidik bermain politik. Sampai orang tuanya dipolitiki. Kalau di rumah diam, seolah-olah mengiyakan kata orang tua. Kalau di luar tetap PDI Perjuangan. Oke, luar biasa. Ini buat pesan-pesan buat anak-anak muda, Pak Ketua, untuk generasi penerus panjenengan supaya menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna untuk bangsa dan negara ini. Ya, kita selagi masih muda, bagaimana kita ini mempunyai karakter. Kalau kita punya karakter dimanapun saja, kita tidak mudah terpengaruh. Artinya karakter jati diri kita, sehingga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita mau ini bagaimana bisa mencapai. Sekarang ini kan karakter anak muda ini kan sudah banyak yang terkikis. Karena apa ya, bagaimana wong Jawa bisa ngerti Jawa. Wong Jawa ngerti Jawa. Contohnya apa ini, Pak Ketua? Artinya sopan santun unggah-ungguh ya tetap kita pakai. Nah, bagaimana kita menghargai budaya kita sendiri. Gitu ya. Jangan terpengaruh dengan budaya asing yang kita belum tahu. Iya. Artinya kan kita bisa mencontoh ini dari lingkungan kita, orang tua kita, tokoh-tokoh di masyarakat kita. Jadi sekarang untuk anak muda mungkin mengidolakan Justin Bieber dan sebagainya, artis yang ini kan kita kan belum tahu. Ya boleh seperti itu, tapi kan jangan meninggalkan budaya lokal kita. Ini yang patut kita perhatikan. Jadi ojo ninggalke budaya lokal. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan ora sah ketut apa arusnya zaman. Senengi budaya kita sendiri. Tapi kadang-kadang ini saya sebagai seniman, Pak Ketua, ini juga kadang-kadang protes. Di Demak ini banyak seni budaya yang banyak sekali. Tapi kadang-kadang juga bahkan sering di Pemkab Kabupaten Demak, di acara-acara ketika ada event kampanye, kenapa kok dari Jawa Timur yang diundang ini, Pak Ketua? Apa budaya di Demak ini kurang menarik dari teman-teman di sini ini, Pak Ketua? Dan mestinya bagaimana kita ini bisa membanggakan dengan budaya lokal. Artinya ya harus kita mulai dari kita, kawan-kawan kita, bagaimana untuk bersinergi. Budaya lokal ya harus tumbuh di negeri Demak, ya, di Kabupaten Demak. Artinya apa yang ada kayak barongan, kayak semuanya budaya lokal. Kalau ada Solo Origin ya Solo Origin dan sebagainya. Artinya bahwa bagaimana kita ini
mengenalkan generasi muda terkait dengan budaya-budaya lokal. Ternyata budaya lokal kita agung, wayang dan sebagainya. Ini kan sebenarnya falsafah kehidupan, cerita wayang dan sebagainya. Ini kan sekarang banyak yang ditinggalkan. Ini kan sebenarnya cerita-cerita yang luhur, tapi cerita yang dikemas dengan begitu baiknya, sehingga kalau sebenarnya kita ini mau mencontoh cerita-cerita yang ada di bawah wayang ini, kita pastinya bisa sesuai dengan Pancasila, menghargai orang yang lebih tua dan sebagainya. Sehingga contoh istilahnya orang yang jahat di Kurawa ada, orang yang baik Pandawa. Nah, ini yang harus dimunculkan. Kenapa saya sendiri nggak paham ini? Nah, saya nggak paham ini. Nah, cerita pewayangan itu saya nggak apa, malah Pak Ketua semuanya detail tahu ini. Padahal di di otak saya tadi tak kira Pak Ketua DPRD ini nggak mengenal dunia pewayangan. Ternyata wawasannya luar biasa. Lanjutkan Pak Ketua. Jadi saya biar mendengar ini Pak Ketua. Nah ya, itu kan cerita-cerita yang luhur buat kita. Tadi kan wong Jawa ojo ilang Jawa. Begitu. Sehingga ketika kita meninggalkan budaya kita, ya artinya kita akan lupa dengan ada yang di sini, dan kita tidak bangga dengan apa yang kita punya ini sendiri. Maksudnya seperti itu. Oke. Mari kita kembali bagaimana generasi muda ini dikenalkan dengan budaya-budaya Jawa yang adil. Jadi ojo nanggap dangdut tok, tapi sekali tempo pemuda itu punya kreativitas, urunan bareng-bareng swadaya nanggap wayang biar tahu sejarah kan begitu Pak Ketua. Nah selama ini Pak Ketua, selama panjenengan menjabat jadi Ketua DPRD ini sudah berapa tahun Pak Ketua? 19, 20, 21 ya. Sudah 3 tahun. Iya. Apa sudah ada yang dikerjakan terkait dengan budaya itu Pak Ketua? Jadi untuk terkait dengan kebudayaan ya pastinya kita sudah sering membantu ketika kita diminta untuk membantu masyarakat yang mempunyai grup barongan. Di sini kan ada barongan. Iya betul, banyak sekali. Nah, terkait mungkin pengurusan surat dan sebagainya, dan ke depan ini akan kita dorong bagaimana para pemuda ini bisa mencintai hal-hal seperti itu. Mungkin akan kita buat satu perlombaan untuk gamelan atau apapun. Ini baru kita rencanakan sehingga bagaimana para pemuda ini bisa mencintai budaya lokal ini. Yang jelas bagaimana pemuda ini bisa terangsang, ora isin gamelan, ora nggak malu. Jadi tidak cuma main gitar terusan lagunya Welcome to my paradise, padahal kita tidak tahu artinya kan gitu. Jadi ini yang sangat pesan-pesan yang sangat mulia ini Pak Ketua. Jadi apa yang diberikan pemaparan dari Pak Ketua DPRD ini patut kita laksanakan, patut untuk kita coba bagaimana kita bisa mencintai budaya lokal kita sendiri, utamanya mencintai kesenian-kesenian kita, tradisional kita khususnya di Kabupaten Demak ini. Padukan sorjen dengan gamelan itu kan bagus juga. Ya kemarin kita di Solo begitu ya. Kemarin kita hari Minggu kemarin kolaborasi kan. Harusnya seperti itu. Ya budaya modern dengan tradisionalnya kalau langsung mungkin banyak anak muda yang apatis sekarang. Tapi kalau dirangsang dari mungkin Solo orjennya pakai gamelan dan sebagainya, itu kan nanti lama-lama mereka akan gimana Pak Ketua? Kalau begini Pak Ketua, ini saya punya pandangan bicara itu, saya punya ide langsung ini Pak Ketua. Gimana kalau Pak Ketua ini suatu hari atau minggu yang akan datang menggelar acara itu dari Solo Organ
dengan gamelan. Saya punya grupnya ini Pak Ketua. Wah, sip ini malah kebetulan nanti dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan ini kan rangkaiannya banyak. Ini bulan Januari sampai dengan Mei. Rangkaian ulang tahun PDI Perjuangan ke-49. Ya nanti akan kita koordinasikan, ya insya Allah apa yang menjadi ide panjenengan akan langsung bisa direalisasikan. Kemarin minggu kemarin itu saya sama Cak Dikin sama Nurma Silvia itu di Kabupaten Karanganyar Solo Pak Ketua. Itu pakai iringan tradisional dan juga modern. Jadi perpaduannya itu sangat luar biasa. Saya membayangkan ketika ini di wilayah Demak mungkin digelar semacam acara semacam ini akan jadi kecintaan yang baru lagi. Oh ternyata budaya Jawa kita dikolaborasi dengan budaya modern, ternyata sangat luar biasa hasilnya. Nah ini kita tunggu ya, nanti tak kabari kalian. Nah ada nanti kita juga unggah ke YouTube kita. Dan ini Pak Ketua, untuk yang selanjutnya ini pertanyaan yang mungkin rada harapan dari warga masyarakat Kabupaten Demak, khususnya ini wilayah desa-desa tertinggal. Selama Pak Ketua jadi DPRD Kabupaten Demak, seringkah Pak Ketua ini turun ke lapangan Pak Ketua? Jadi ya pastinya kita sering turun ke lapangan. COVID kemarin kita turun ke lapangan sehingga kita bisa tahu persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Jadi kadang kita ini jadi DPRD Kabupaten Demak, tapi dalam sumpah janji kita ini untuk merealisasikan aspirasi yang di dapil kita. Ini yang perlu terobosan nanti. Tapi pada intinya bahwa terkait DPRD ya pastinya sudah itu terbagi dalam dapil-dapil. Jadi PDI Perjuangan ada yang dari 5 dapil semuanya. Dari dapil 1 ada Mbak Tati sama Mas Faujan, dapil 2 Pak Sonaji, dapil 3 Pak dan Mas Haibul, dapil 4 ini ada 4, saya, Mas Busro, Mas Badarudin, Mbak Hana. Dapil 5 ini ada Pak Abu Naim dan Mas Haru. Ya pastinya kita lewat dapil-dapil itu informasi kita dapatkan, ya insya Allah kedepannya bagaimana aspirasi dari masyarakat ini bisa kita realisasikan di gedung DPR. Betul, luar biasa. Cuman yang menjadi kesulitan, seumpama saya yang jadi ketua DPRD, kalau bicara saya ini dari dapil 1 misalnya, karena saya dari wilayah Kecamatan Dempet, terus saya jadi ketua DPRD, cara berpikirnya kan harus, karena ini di bawah naungan saya semua. Untuk Pak Ketua sendiri seperti apa ini? Jadi begini, kita kalau bicara DPRD pastinya secara menyeluruh kita bicara ya kabupaten. Artinya sudah terwakili dari daerah pemilihan masing-masing. Sehingga kuota pun terkait dengan pokok-pokok pikiran kita ya kita ambil dari seluruh wilayah Kabupaten Demak. Tidak bisa kita parsial. Tapi secara pribadi karena kita dilahirkan dari dapil 4, mau tidak mau, mau harus bertanggung jawab, ya kan begitu terhadap konstituen kita. Ketika kita turun reses, artinya saya di dapil 4 reses. Ada rencana nggak Pak Ketua pindah ke Kecamatan Dempet ini Pak Ketua? Ya kalau memang ditugaskan dari pusat, kita siap saja sebagai kader. Karena saya itu kepengen punya ketua DPRD yang satu dapil dengan wilayah saya. Jadi pokok pemikirannya tuh biar lepas di sana gitu loh maksud saya. Jadi lurah di daerah dapil 4 saja. Pasti nggak ada yang nyoblos, nggak ada yang kenalnya Mas Romli DJ kan gitu. Nggak kenal gaya kepemimpinannya seperti apa. Nah ke depan seperti apa Pak Ketua untuk gambaran selama ini kan sudah 3 tahun, berarti masih ada 2 tahun lagi Pak Ketua ini menjadi Ketua DPRD Kabupaten Demak. Selama sisa 2 tahun ini gambaran ke depan
untuk Kabupaten Demak ini untuk ide-ide kreatifnya Pak Ketua mau diapakan Demak ini bersama Ibu Bupati? Jadi kita kan berjalan sudah ada aturan-aturannya. Iya betul. Artinya bahwa kita ini sesuai dengan Undang-Undang 23 ini kita masuk di dalam pemerintahan, penyelenggara pemerintahan. Dan pedoman kita berjalan pastinya dari RPJMD yang alhamdulillah kemarin di Pilkada 2020 dan Bupati dilantik di 2021, dan alhamdulillah RPJMD ini sudah kita selesaikan. Sudah jadi, tinggal merealisasikan. Iya, ini kan di situ kan isinya termasuk janji-janji bupati. Janji politik bupati. Di situ karena kondisi Ibu Bupati ini jadi ini apa salah mongso apa bagaimana ya? Pas kebetulan ada COVID. Lah ini loh. Nggak bisa langsung. Nah, kan begitu. Ya, pastinya kita harus menyelesaikan persoalan yang ada dulu yang urgent untuk keselamatan masyarakat. Ini pastinya kita harus menyelesaikan terkait dengan penanganan COVID-19 ini, apalagi sekarang ada Omikron. Nah, ini kan yang pertama bagaimana protokol kesehatan ini harus ditaati oleh masyarakat Kabupaten Demak seluruhnya. Yang kedua, sekarang ini kan sedang digencarkan vaksin untuk anak-anak. Betul. Saya sendiri ikut terjun terus itu Pak. Nah, bagaimana kita yang di pemerintahan ini bisa menyadarkan kepada masyarakat agar anak-anaknya ini untuk bisa divaksin, jangan malah menakuti. Karena adalah untuk keselamatan kita semuanya, keselamatan untuk keluarga kita, gitu, untuk bapak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk tetangga kita. Jadi kita jangan sombong bahwa wah saya sudah kebal dan sebagainya. Saya kebal, saya ditusuk aja nggak mempan apa-apa dalam Omikron. Nah, ya Omikron tidak kelihatan, langsung tepar kalau. Artinya bahwa kita ini menjaga orang lain juga, bukan hanya diri kita, tapi menjaga orang lain, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Sehingga yang pertama protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan. Yang kedua kita bantu sebenarnya dengan kesadaran pemerintah, dengan kesadaran masyarakat, pastinya bagaimana vaksin ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kenapa kemarin kita sudah di level 1, sekarang jadi level 2. Naik lagi levelnya. Nah, karena vaksin itu tidak disambut masyarakat dengan antusias. Ya sudah baik, cuman maksudnya kurang antusias. Nah, ini ke depan saya harapkan semuanya bahwa sekarang ini sasaran kita kan di anak-anak dan lansia ini kan juga belum selesai semuanya. Ini lansia yang paling repot ini. Nah, lansia ini perlu penyadaran juga, sehingga peran dari Pak Lurah, perangkat ini sangat kita butuhkan kerjasama semuanya dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Artinya sebenarnya ini harusnya menjadi kesadaran masyarakat, bukan pemerintah yang ngoyak-ngoyak. Bagaimana masyarakat yang meminta, ini harus kita balik. Ini mungkin agak rada lari sedikit dari tema hari ini. Kemarin waktu ada vaksinasi di gedung Serbaguna wilayah desa kami Pak Ketua, ini ada rangsangan pancingan dari dari Polsek dan Polres Demak itu memberikan hadiah. Ini langsung masyarakat itu berbondong-bondong. Ini yang menjadi pertanyaannya, misalnya desa memberikan hadiah itu dari anggaran PPKM COVID ini diperbolehkan apa enggak ini Pak Ketua? Ya pastinya. Secara aturan ini. Secara aturan kalau kita melihat itu ya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau itu mungkin dengan adanya sumbangan dan sebagainya ya diperbolehkan. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Lah bagaimana Pak Lurah ini bisa membuat jaringan agar vaksin itu bisa dikunjungi masyarakat ramai.
menggandeng para pengusaha ini, tolong untuk bisa dibelikan ini dan sebagainya. Kan banyak masyarakat yang mampu, Pak. Ini kalau di kota mungkin saya bisa minta proposal ke toko A, toko B, toko C. Dan nang desa iki aku njaluk bantuan sopo ini. Pak Ini Lurah ya sendiri harus bantu Pak untuk Lurah. Saya sudah membantu Pak. Nah. Tenaga dan pikiran. perangkat. Pasti kan ada pengusaha ya, kita diajak ngomong lah, mereka diajak ngomong sehingga dari hati ke hati. Insya Allah kalau para pengusaha diajak ngomong ini semuanya kan bisa selesai. Ini rupa-rupanya saya harus belajar dari Pak Ketua dan Ibu Bupati ini nanti bagaimana supaya bisa ada pihak ketiga yang tidak mengikat itu tadi untuk bisa merangsang khususnya lansia ini, karena sebentar lagi ini ada vaksin dosis 3 yang namanya booster dan sasaran utamanya adalah yang pertama harus lansia. Padahal lansia itu kita tahu bersama Pak Ketua itu susahnya luar biasa, sampai tak jemput pakai travel ke rumahnya, tak jemput sendiri pakai sepeda motor. Dia sepeda motor, jangan jemput pakai motor. Dia sepeda motor Pak Lurah. Jadi itu Ini diurun ke. ya, Ayo. ini besok tak kasih hadiah sepeda motor, tapi harus capaiannya untuk lansia. Misal di Desa Kunir itu ada sekitar 500 orang, harus kalau sesuai 500 orang nanti kita undi hadiah ini. Betul begitu. Kalau tidak sampai jangan diundi ya. Kalau nggak sampai berarti nggak tak undi, tak tunda lagi. Udah cocok. Nah, ini hadiahnya nanti ketua DPRD yang menyerahkan Siap. dan yang memberikan. Siap. Memberikan hadiah maksudnya. Siap. Ini mungkin akan jadi sesuatu yang istimewa. Jadi karena budaya kita ini, mindset warga kita ini, nek ora dirangsang ini ora masuk-masuk Pak Ketua. Gitu ya. Siap. Oke Pak Ketua, ini ngomong-ngomong kita tinggalkan sedikit, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan COVID-19. Ini mungkin di segmen terakhir Pak Ketua. Bermimpikah Pak Ketua suatu hari untuk memimpin Demak ini atau bahkan memimpin Jawa Tengah Pak Ketua? Saya dari dulu itu tidak pernah mempunyai cita-cita yang tinggi. Waduh, orang di cita-cita tinggi kok jadi ketua DPRD. Jadi ya cita-cita saya sederhana dari kecil. Pengen jadi supir bis truk kalau aja. Malah Betul itu. dungane ya Allah Gusti dadekno supir bis, tapi malah jadi supir DPRD kabupaten. Waduh. Ini Gusti Allah kok Maha Rahman Rahim tenanan Pak. Itu ya, itu doa dari orang tua tadi. Jadi awal memang saya tidak ada cita-cita, jadi karena saya sederhana saja, saya sering melihat supir bis kok gagah menurut Pak bis yang itu pakai kacamata hitam dan keren gitu ya. Nah itu timbul rasanya kok ya sangar. Nah, dari situ ya tidak tahu juga saya juga bisa terjun ke dunia politik yang awal saja. Saya kalau lihat TV dulu di pemilu 85 kok 87 itu ya, di TV itu melihat perolehan Golkar berapa, P3 berapa, PD berapa, saya hanya berpikir itu kalau daftarnya lewat mana ya, karena sekolahnya tidak ada. Saya waktu kecil itu, jadi saya lulus SD itu kan 84. Ya. Jadi di situ saya melihat ada siaran anggota DPR, terus sekolahnya lewat mana? Oh, ternyata setelah saya SMA baru tahu, daftar di partai politik, kita harus jadi anggota partai politik begitu, terus sehingga daftar lewat KPU. Sekarang kan begitu. Jadi karena jadi anggota DPR kan tidak ada sekolahnya. Iya. Yang penting wani. Wah nih sih. Awal 2004 itu kan masih nomor urut. Iya. Dan ketika itu Bu Endang masih jadi bupati. Iya. Dan
Saya kebetulan 2001 itu jadi ketua PAC Meranggen. Berawal dari ketua PAC. Iya, saya berawal dari ranting bahkan. Oh, Ranting Desa Bandurejo. Terus 2001 itu jadi ketua PAC. 2004 nyalek. Alhamdulillah Lolos. jadi ya, lolos. Karena pada saat itu dapat 16 kursi. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan 16 kursi. Itu di ketua DPC-nya siapa itu? Bu Endang. Bu Endang. Berarti Pak Ketua ini masih kalah masih kalah ya? Dengan beliaunya. Betul. Jadi itu, dan 2009 ini maju lagi. Alhamdulillah jadi, dan itu pertama kali suara terbanyak. Dilanjut 2014. Alhamdulillah angka perolehan PDI Perjuangan di dapil saya ini terus meningkat. Bahkan kemarin dapil saya di 2019 dapat 52.000 suara. Berarti turah. Kecamatan Meranggen saja dapat 37.000 suara. Yang sebetulnya itu punya PKB kan, DMD itu kan, Bonang, Meranggen, Wedung itu kan basisnya PKB. Tapi alhamdulillah 2019 kemarin untuk Meranggen masyarakat memberikan amanahnya kepada PDI Perjuangan. Makanya tadi Pak Ketua tidak berani lari jauh-jauh keluar dapil. Ini mau abang Jadi intinya ketika beliau tadi saya tanya bermimpikah untuk jadi Demak 1 atau mungkin jadi Jawa Tengah 1, beliau menjawab tidak pernah bermimpi yang mulu-mulu. Artinya saya bisa tarik kesimpulan bahwa Pak Ketua DPRD Kabupaten Demak ini hanya berpikir bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Closing terakhir Pak Ketua, pesan-pesan buat teman-teman semua ini. Untuk masyarakat Kabupaten Demak, saya berharap karena COVID ini masih ada, ya pastinya untuk protokol kesehatan harus ditaati dimanapun berada. Nah, yang kedua, bagaimana kita tetap bersemangat untuk lepas dari COVID-19 ini terkait dengan perekonomian dan sebagainya. Sehingga kita jadi masyarakat jangan putus asa, tapi tetap bersemangat menyongsong kehidupan, menyongsong masa depan. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan perekonomian di Kabupaten Demak ini bisa bangkit kembali. Suasana new normal ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kesenian di Kabupaten Demak ini bisa berjalan sesuai dengan koridornya yang ada. Ben rambutnya ora putih-putih. Nah, dulu saya nge-MC itu ojo putih-putih rambut. Nah, ini terjadi putih semua. Ini gara-gara orang pernah tampil. Oke Pak Ketua, terima kasih untuk waktu dan bincang-bincangnya dan ilmunya yang jelas untuk hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat ini bisa menjadi ilmu tersendiri dan akhirnya membawa manfaat dan berkah sesuai dengan doa orang tua dan Pak Ketua DPRD Demak. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, share dan komen. Jangan apa-apa. Subscribe ojo lali, subscribe itu tidak bayar ya. Untuk semuanya terima kasih. Pak Ketua juga matur suwun, semoga sehat selalu. Amin. Dan kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.